Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 10 masih menyambung materi seni budaya kita yang kemarin berkaitan dengan kritik teater. Maka hari ini Ibu akan membahas mengenai simbol kritik teater. Oke. Nah, jadi pada dasarnya semua karya seni itu termasuk karya teater yang diekspresikan menggunakan bahasa yaitu simbol. Nah, simbol di dalam seni termasuk seni teater yang dapat dipahami sebagai sebuah bentuk, benda, unsur seni yang mengandung nilai-nilai dalam karya seni berupa nilai bentuk dan nilai isi. Unsur-unsur yang terkandung di dalam seni teater, baik itu tradisional maupun non-tradisional, dengan unsur penting itu meliputi banyak hal ya. Salah satunya adalah naskah, pemeran, tata pentas, tempat dan penonton yang mengandung simbol. Simbol-simbol tersebut dapat dimaknai sebagai simbol yang tidak dapat lepas dari akar cikal bakal keberadaan teater dengan masyarakat pemiliknya. Simbol dapat dimaknai sebagai sarana yang dipilih, bersifat khusus untuk menyampaikan gagasan kreator seni dan kemudian diwujudkan dalam bentuk seni melalui beberapa unsur yang terkandung di dalamnya. Unsur penting sebagai ciri atau tanda dari kekhasan teater antara lain meliputi unsur cerita atau naskah, unsur pelaku seni, unsur pentas atau artistik perupaan, unsur tempat dan unsur penonton, dan sebagainya. Melalui kekhasan dan keunikan simbol dengan pemaknaan yang ada pada pertunjukan teater, teater dapat dibagi dalam jenis teater tradisional dan non-tradisional dengan kekhasan bentuk pertunjukan, struktur pertunjukan, dan unsur-unsur penting pembentukannya. Oke, silakan kalian bisa baca tabel 8.1 yang berkaitan dengan simbol teater tradisional dan non-tradisional. Di dalam tabel ini ada perbedaannya. Oke. Yang pertama, teater tradisional atau biasa disebut teater rakyat tidak memiliki naskah baku atau naskah tertulis. Mengandung makna kesederhanaan, bersahaja bahwa cerita bersifat leluhur dari mulut ke mulut, bersumber kisah cerita, kehidupan keluarga, tokoh perjuangan setempat. Non-tradisional terdapat naskah baku atau naskah yang tertulis di dalamnya. Kedua, teater tradisional bersifat spontan, sedangkan teater non-tradisional direncanakan dengan matang dan dilakukan melalui proses yang namanya latihan. Yang ketiga, pertunjukan lebih mengutamakan isi seni daripada bentuk seni. Itu yang tradisional. Kalau yang non-tradisional lebih beragam tergantung dari style senimannya. Oke, berikutnya yang keempat, teater tradisional berbentuk lingkaran tempat pertunjukannya, arena terbuka dan bersifat terbuka. Bermakna menjunjung nilai-nilai persaudaraan, keakraban, dan keterbukaan. Teater non-tradisional, tempat pertunjukan bersifat khusus, yakni di panggung, gedung, dan sebagainya. 5. Peralatan pentasnya, rias, busana, lebih sederhana menyimbolkan kesederhanaan dan kemasyarakatan. Peralatan pentasnya lebih modern dan lengkap dengan beberapa unsur artistik penunjangnya. Oke, yang 6 dan 10 silahkan kalian baca. Berdasarkan tabel di atas, melalui ciri-ciri pokok seni dan hubungan seni yang mendasari pertunjukan dapat disimpulkan bahwa teater tradisional dan non-tradisional keberadaan seninya tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat pendukungnya. Dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, teater tradisional, teater rakyat atau teater daerah, kehadiran seninya dapat dimaknai sebagai simbol adat atau budaya masyarakat dengan sang pencipta. Yang kedua, teater tradisional, teater rakyat dalam penyimbolan seninya lebih mengedepankan nilai isi, makna, pesan moral yang bermakna kesederhanaan. Yang ketiga, teater tradisional atau teater keraton, kehadiran seninya merupakan hasil para empu ahli, dapat dimaknai sebagai simbol kebesaran raja-raja. Nah, simbol pada seni tradisi dan non-tradisi dapat pula dikenal melalui penggunaan warna pada busana para pemeran. Begitu.
Berikutnya adalah nilai estetik. Nah, nilai estetik adalah sebuah pengertian nilai dalam hubungan dengan seni. Karya teater dapat dipahami sebagai mutu kualitas yang terkandung dalam bentuk seni, wujud seni dengan beberapa unsur penting seni melalui simbol. Nilai seni termasuk seni teater, apakah bernilai atau tidak bernilai. Seni dapat diketahui melalui pengamatan, apresiasi, dan mengkritisi terhadap bentuk seni yang ditampilkan. Nilai bentuk, nilai keindahan di dalam seni sebagaimana kita bahas di awal kecenderungan dimiliki oleh karya seni. Gitu. Berikutnya adalah bagian dari menulis kritik. Oke, menulis kritik merupakan bagian dari proses kreatif dalam membuat tulisan ulasan terkait objek yang dikritisi. Nah, apresiasi dapat dipahami sebagai proses menikmati, menghargai, menilai suatu tontonan karya seni. Kegiatan menilai, mengkritik, mengulas, membahas sangat erat kaitannya dengan kemampuan seseorang dalam menelaah. Nah, di sini yang di kolom hijau ada langkah-langkah pembelajaran sebagai berikut dalam menulis kritik. Ada 9 langkah, silakan kalian baca di halaman 438. Berikutnya kita sampai kepada rangkuman ya. Jadi rangkuman adalah kritik kemampuan seseorang dalam menanggapi. Kritik dilakukan oleh seorang kritikus. Kritik teater merupakan ulasan, tulisan mengenai tanggapan terhadap karya teater dengan beberapa unsur penting di dalamnya. Unsur penting sebagai prasyarat dalam kegiatan kritik teater dikarenakan adanya kreator seni, karya teater, pembaca kritik. Kritik teater berdasarkan jenisnya dapat dibedakan, kritik yang membangun dan kritik yang menjatuhkan. Berdasarkan sumber kemunculannya, kritik pun dapat diketemukan kritik akademis dan kritik jurnalistik. Kritik teater memiliki fungsi yaitu fungsi sosial, apresiatif, edukasi, dan prestasi. Kritik terhadap karya teater merupakan ulasan, tulisan yang tidak dapat dipisahkan dengan unsur pembentuk seni, simbol, dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Menulis kritik merupakan proses kreatif yang tidak bisa dipisahkan dengan kegiatan apresiasi. Kreativitas dalam menulis kritik dapat dilakukan sebagai langkah pembelajaran sebagai berikut: memilih karya teater sebagai objek kritik, membaca, membuat daftar pertanyaan, melakukan pengamatan dan wawancara dengan subjek, mengapresiasi objek, analisis data objek kritik, menulis kritik, presentasi ulasan, karya kritik teater, dan publikasi kritik. Nah, ini materi terakhir dalam seni budaya karena nanti ketika kalian masuk itu langsung menghadapi PAT, sehingga materi-materi yang telah disampaikan itulah yang akan menjadi bahan untuk kalian belajar dalam menghadapi ujian akhir atau PAT. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.